Nah, selama ini ada disorientasi di dalam mencapai tujuan itu karena ketika pembahasan sistem, semua partai itu mereservasi agar kepentingannya terfasilitasi. Ya, sebenarnya yang kami bawa itu dari dulu relatif sama ya, kalau dibagi isu kan ada 4. Yang pertama kita membahas sistem, sistem sendiri itu ada variabel teknisnya setidaknya ada 7. Kalau sistem itu jangan disimplifikasi mau tertutup atau terbuka ya. Selama ini kan hanya, pembahasannya mau tertutup, mau terbuka, habis berbulan-bulan hanya soal itu. Jadi ini yang juga memang, harus, diyakinkan betul para wakil rakyat kita, pembahasan sistem pemilu itu penting, tetapi juga jangan meninggalkan tujuan kita berpemilu. Tujuan kita berpemilu itu kan yang pertama, memastikan sistem pemerintahan kita berjalan efektif. Kedua, bagaimana, aspirasi, terjadi representasi yang inklusif begitu ya. Dan yang ketiga itu penguatan partisipasi. Nah, selama ini ada disorientasi di dalam mencapai tujuan itu karena ketika pembahasan sistem, semua partai itu mereservasi agar kepentingannya terfasilitasi. Nah, ini yang kemudian membuat pembahasan tema-tema lain soal manajemen, soal aktor, soal penegakan hukum, kelembagaan penyelenggara pemilu itu terabaikan. Padahal pemilu yang baik tidak mungkin kalau kemudian dia tidak dibangun oleh konstruksi manajemen, aktor, penegakan hukum, dan kelembagaan yang juga solid. Dan soal tadi ya, kalau ambang batas pencalonan presiden, kami tegas dari dulu posisi Perludem itu 0%. Lalu soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, itu usulan kami memang tidak populer. Bagi kami 1% saja sudah cukup. Perludem itu bahkan menganggap tidak ada ambang batas parlemen pun tidak apa-apa, karena kita punya skenario lain, strategi lain untuk menuju tadi ya penyederhanaan sistem kepartaian di parlemen. Jadi penyederhanaan sistem kepartaian itu bukan berarti mengurangi jumlah partai begitu ya, tetapi ada metode yang bisa dilakukan. Apakah misalnya dengan menyederhanakan daerah pemilihan, lalu memberlakukan pembentukan threshold dalam pembentukan fraksi sehingga ada konsentrasi kekuatan di parlemen. Tetapi yang terpenting bagi kami, kemurnian suara pemilih itu harus difasilitasi. Jadi jangan sampai kemudian karena tadi ya narasi ingin menyederhanakan sistem kepartaian, lalu pendekatannya itu yang paling gampang adalah dengan memberlakukan ambang batas parlemen yang makin tinggi itu memang paling gampang karena itu otomatis mengurangi partai yang masuk parlemen. Tetapi itu juga berdampak pada disproporsionalitas dalam pemilu kita. Padahal kita menganut sistem proporsional kan gitu. Nah ini yang makanya nih Bang Mardhani, karena pendekatannya sektoral, bagaimana mereservasi kursi dan kekuasaan, akhirnya antara sistem pemilu dengan tata kelola teknis itu nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Ini yang makanya ketika di RDPU itu kami menyampaikan bahwa sistem penting karena ini bicara soal kalau kata Andrew Reynolds itu kalau kita bisa memilih sistem pemilu yang tepat, kita itu bisa sekilas melihat surga. Tapi kalau kita salah pilih sistem pemilu, kita begitu cepat masuk neraka gitu ya. Nah, atau masuk kabinet.